Let's say tadi kita lagi ngomongin alam dan bencana alam ya. Is it from God, from Allah? Iya. Why? Kenapa Tuhan Allah mencoba kita segitunya? Ada yang itu diciptakan oleh tangan kita sendiri. Oke. Misalnya tanah longsor. Ya. Itu bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena kerakusan kita dalam membangun. Banjir bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena membuang sampah sembarangan, membangun bangunan sembarangan tanpa drainase yang baik dan lain sebagainya. Tapi juga bisa itu dari Tuhan. Oke. Dari Tuhan. Ketika itu berasal dari Tuhan, maka fungsinya itu adalah sebagai ujian yang ada hikmahnya bagi kita. Atau itu sebagai siklus alam yang harus lo terima. Karena itu lo harus membaca alam ini. Karena itu dalam salah satu ayat Quran disebut alam itu sebagai pertanda yang harus lo baca. Ada, Bib? Ada. Oke. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, kata Quran. Aku ciptakan alam semesta ini sebagai pertanda yang harus lo baca. Oke. Seperti diri lo sendiri gitu. Maka dia punya hukumnya sendiri yang lo harus toleran kepada hukum itu. Maka kalau ada gunung Merapi, lo harus bikin pemukiman yang tidak dekat dari sana. Sehingga kalau dia meletus sebagai satu siklus alam, lo tidak akan menjadi korbannya. Nah, itu kemudian tidak lagi menjadi ujian atau tidak bisa dihindarkan karena kita tidak pernah membaca dan bertoleransi kepada alam. Sehingga kemudian sesuatu yang sebenarnya siklus aja itu menjadi bencana bagi kita. Contoh, banjir. Lu gak bisa menyalahkan air. Air ya memang polanya begitu, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tempat rendahnya lu blok, maka dia akan banjir gitu. Sama kayak gue melihatnya gini. Pernah dalam salah satu momen ketika gue mandi, itu kerannya gue buka sampai airnya meluap. Kemudian gue lihat ada siklus dari atas ke bawah, itu ada kayak lukisannya sampai dia masuk ke drainase. Tapi ketika gue ngambil pakai gayung satu gayung air, itu siklus itu jadi rusak. Nah, gue lihat bencana seperti itu. Ketika manusia tidak mencoba memahami siklus itu dan mengobok-ngobok, merusak, mengeksploitasi secara buruk, maka terjadilah bencana-bencana tersebut. Bahkan sebelum bencana tersebut, bahkan terjadilah ketidakindahan seperti tadi. Awalnya seperti lukisan, ketika dia dibiarkan menjadi seperti lukisan, ketika kita jamah, keindahannya hilang dan maksimal dia akan menjadi bencana. Nah, siklus itu ujian bagi kita. Tapi kalau kita tidak bertoleransi dengan alam, apalagi tidak membaca alam, maka sesuatu yang awalnya ujian itu menjadi bencana bagi kita. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita. Padahal itu siklusnya. Sama kayak gini. Ada satu hutan, misalnya di Kalimantan. Kemudian di sana ada berbagai hewan termasuk harimau. Tiba-tiba datang developer, kemudian mengukur ini dan membangun perumahan di sana. Kemudian tiba-tiba ada harimau yang masuk ke perkampungan itu dan kemudian mengancam orang-orang di kampung itu. Maka kemudian berita muncul di koran, di majalah atau di media online. Awas, harimau masuk ke permukiman. Pertanyaan gue, awas harimau masuk ke permukiman atau awas manusia masuk ke permukiman harimau? Padahal yang awalnya mengganggu ini si manusia. Di mana itu ekosistemnya harimau, lu bangun rumah di sana. Sehingga terjadilah bencana, harimau masuk ke pemukiman manusia. Padahal bukan awas harimau, tapi awas manusia. Iya, karena yang mengganggu sebenarnya manusia. Iya. Tapi kan karena kita menganggap binatang dan tumbuhan itu diciptakan hanya untuk kita,
maka kemudian pola pikir kita objektifikasi, melihat itu sebagai objek untuk diperkosa, dieksploitasi aja. Oke. Nah itu masalahnya. Oke. Nah, di samping juga kenapa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan dengan segala kayak bencana itu ya itu kan juga berdasarkan restu Tuhan. Ya. Mengapa ya? Karena Tuhan ingin mengingatkan kepada kita gitu. Warning. Karena manusia kadang ia tidak bisa diingatkan dengan kata-kata yang bersifat nasihat, tapi juga dengan kenyataan yang sifatnya pahit itu. Karena kan sebenarnya kita ini generasi terbodoh dari generasi yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sampai didikte pakai ayat-ayat suci oleh Tuhan. Ini loh Tuhan. Kalau gua Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Tapi ketika kitab suci ini belum turun, manusia itu untuk mengetahui Tuhan itu ada dan esa, nggak perlu sampai didikte sedemikian rupa. Dia melihat ke dirinya sendiri atau melihat ke alam semesta, maka dia sudah akan mengenal Tuhan. Nggak mungkin semua ini bisa ada indah dan teratur tanpa ada penciptanya. Sebagaimana nggak mungkin lo menemukan satu lukisan tanpa ada pelukisnya. Tapi karena kita masih bodoh, sampai kita didikte Tuhan itu ada dan esa loh. Pakai ayat-ayat suci. Dan kadang ini juga belum cukup, sehingga Tuhan akan berikan bencana-bencana itu untuk kemudian meneguhkan kembali kepada kita bahwa Tuhan ada dan lo udah salah.